Tut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Beliau termasuk keturunan bangsawan yang lahir pada tahun 1848 di Lampadang. Ayahnya bernama Teuku Nantasetya, seorang ule balang, sedangkan ibunya juga adalah putri ule balang. Ketika kecil, Tut Nyak Dien mendapat pendidikan agama yang cukup baik. Banyak laki-laki yang suka pada Tut Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Hingga ketika usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang bernama Teuku Cik Ibrahim Lamnga. Dari pernikahannya, mereka memiliki satu anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang pada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh, hingga perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama yang berlangsung pada 1873 sampai 1874, Aceh yang dipimpin Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah bertempur melawan Belanda yang dipimpin oleh Johann Herman Rudolf Kohler. Saat itu, diberitahukan Belanda mengirim sekitar 3.098 prajuritnya. Lalu pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ciuremen di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Tut Nyak Dien yang berjuang bersama suaminya kemudian berteriak memberikan semangat berjuang kepada para pasukannya. "Lihatlah, wahai orang-orang Aceh, tempat ibadah kita dirusak. Mereka telah mencorengkan nama Allah. Sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita akan menjadi budak Belanda?" Dengan perjuangan yang berat dan penuh semangat, Kesultanan Aceh akhirnya dapat menangkan perang pertama itu. Suaminya Ibrahim Lamnga kembali dengan surat kemenangannya, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Namun pada perang berikutnya, Belanda dengan persenjataan yang lebih canggih di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten pada tanggal 29 Juni 1878, suaminya terus lanjut bertempur untuk merebut kembali daerah Enam Mungkin. Hingga suatu ketika, saat Ibrahim Lamnga bertempur di Ketrum, ia akhirnya tewas. Singkat cerita, Teuku Umar melamar Tut Nyak Dien untuk menjadi istrinya. Pada awalnya Tut Nyak Dien menolak karena ia mengira Teuku Umar akan membatasi perjuangannya. Namun karena Teuku Umar mempersilahkannya untuk tetap ikut bertempur dalam perang, Tut Nyak Dien akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Hal tersebut semakin buat moral dan semangat perjuangan para rakyat Aceh melawan Belanda semakin meningkat. Tut Nyak Dien dan Teuku Umar memiliki anak yang diberi nama Tut Gambang. Sekitar tahun 1875, Teuku Umar melakukan strategi baru dengan cara mendekati Belanda dan berpura-pura menyerahkan diri pada mereka agar bisa masuk ke dalam pasukan Belanda. Pada tanggal 30 September 1863, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan berpura-pura menyerahkan diri kepada Belanda. Mereka juga mengatakan akan membantu Belanda untuk menghancurkan para pejuang Aceh yang tersisa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya akhirnya menyerah dan mau bekerja sama membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar memang sengaja merahasiakan rencana untuk menipu Belanda hingga ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang pejuang Aceh lainnya.
Sampai-sampai Cut Mutia datang menemui Cut Nyak Dien dan memakinya karena dianggap telah berkhianat. Perlawanan terhadap Belanda pun berlanjut. Kali ini, Teuku Umar menjadi pemimpin pertempuran. Taktik yang dilakukan Teuku Umar dan Cut Nyak Dien dalam melawan Belanda pun sempat membuat pasukan Belanda terdesak. Namun naas, pada 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur akibat tertembak pasukan Belanda. Meski kedua suaminya meninggal di medan pertempuran, hal tersebut tidak membuat nyali Cut Nyak Dien ciut. Bahkan, kini ia lebih berani melewati pendalaman Aceh untuk menyerang Belanda. Cut Nyak Dien pun terus melakukan perlawanan hingga masa tuanya. Hingga pada saatnya, Cut Nyak Dien kemudian berhasil ditangkap pasukan Belanda, kemudian diasingkan di Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dien kemudian tutup usia pada 6 November 1908. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan lainnya berangsur sembuh. Namun, karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan para pejuang, akhirnya dia dibawa ke Sumedang bersama tahanan politik Aceh lainnya. Di masa tuanya, selama di tahanan, Cut Nyak Dien mengajarkan agama Islam kepada para tahanan di situ, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada sebuah gambar sejarah, terlihat bahwa foto seorang wanita tua yang sangat kesakitan. Foto itu menggambarkan betapa sakitnya kondisi Cut Nyak Dien di masa tuanya. Tergambar betapa menderitanya dia saat berada di tahanan, betapa berat perjuangannya kala itu dalam mempertahankan tanah kelahirannya. Hingga akhirnya, pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien wafat karena usianya. Naasnya, makam Cut Nyak Dien ditemukan 40 tahun setelah kematiannya. Tidak peduli siapapun kita, jika kita memiliki kemauan yang keras untuk melindungi sesuatu yang kita cintai, maka lakukanlah dan berjuanglah demi sesuatu itu apapun yang terjadi.